Sumatera Utara. Di sini di belakang kita udah ada suatu usaha butik. Jadi saya di sini akan melakukan wawancara kepada owner atau pemilik dari usaha tersebut. Jadi saya melakukan wawancara ini dikarenakan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pengajar bisnis yang dibimbing oleh Pak Zurinal M. Nawawi MA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam ya, mencari orangnya. Baiklah, di sini kita sedang bersama pengusaha atau owner dari Yapmode, ya kan. Selain jadi pengusaha, kakak ini juga sebagai ketua APPMI Sumut. Oke. Halo. Baik. Kita mulai saja ya, Kak. Ya. Jadi kenapa usaha Kak Yuni ini disebut Yapmode? Terus berapa lama berdirinya usaha ini, Kak? Sebenarnya Yapmode itu singkatan nama saya. Oh iya. YAP Yuni Aprita Poha. Oh, iya. Jadi mode itu lebih ke fashionnya gitu, ya kan? Oh. Jadi awal mulanya saya buat nama brand itu ketika saya fashion show di tahun 2014 di Center Point. Center Point. Jadi di situ banyak juga desainer-desainer nasional yang turun kan, seperti Devrico Audi, Erdan. Istilahnya itu adalah awal saya buat brand itu muncul di peragaan itu. Jadi dengan singkatan itu saya kembangkan kan mulai dari 2014 sampai sekarang tetap. Jadi saya juga punya sekolah, kemudian punya rental gaun sama custom tetap dengan nama Yapmode. Cuma kan kalau rental ya Yapmode Ren, Yapmode Ren modern gitu kan. Kemudian kalau sekolah Yapmode Fashion School, kalau by order ya ke Yapmode Galeri gitu, ya kan. Sebenarnya kalau saya eksis di dunia fashion itu sudah lama, dari tahun 2008, ya kan. Pada saat saya masih sambil kuliah. Jadi saat itu saya sudah kerjasama dengan salah satu agensi model yang ada di Medan. Jadi saya wardrobe-nya. Jadi anak-anak lomba, perform, yang handle kostum itu saya desainnya gitu kan. Saya olah apa. Jadi sambil saya kuliah saya sudah bekerja. Jadi selama kuliah pun ibaratnya membangunkan apa saya, brand saya. Memang itu belum ada Yapmode, itu masih nama sendiri. Nama sendiri ya kan? Masih nama sendiri ya kan. 2014 baru saya buat brand nama Pas Yapmode. sudah tampil tadi di Center Point Kalau tadi. masih kuliah saya masih pakai nama sendiri. ya. Jadi eksisnya itu dari 2008, tapi kalau Yapmode itu dari 2014. Boomingnya ya. Baik ya, Kak, kalau untuk mendirikan bisnis ini, Kak, jadi kakak tuh modal usahanya itu berasal dari mana? Atau kakak nabung atau ada memang kakak minjam ya? Atau Jadi apa gini, gitu? kalau sumber dananya itu saya ibaratnya bertahap dari nol ya. Saya tidak ada pinjaman uang dari bank, dari apa enggak. Jadi semua prosesnya dari nol. Saya ibaratnya dapat keuntungan bulan ini, udah saya tambahkan investasi saya, misalkan seperti mesin apa, ya ibaratnya dicicil-cicil lah. Jadi saya memang tidak ada sampai sekarang minjam-minjam di bank. Oh iya, berarti ini uang sendiri ya? Uang kan? sendiri, jadi tabungan sendiri sendiri. gitu kan. Ya ibaratnya nyicil-nyicil lah istilahnya. Ya, ibarat membangun dari beli awal, bulan gitu depan ya. beli ini, bulan depan nggak langsung semua. Ada kayak filosofi itu kayak orang tuh sukses karena metodenya itu, iya. metode usahanya gitu. Jadi metode manajemen apa yang kakak terapkan? Sebenarnya saya sukses itu bukan karena ibaratnya banyak duit, saya ada modal, saya langsung sukses, enggak. Jadi Itu dia, saya memang didikan orang tua saya memang harus bersosial, berorganisasi. Artinya gini, kita kan yang tahu kita punya skill dalam hal untuk pemula kan pasti orang-orang terdekat kita dulu. oh iya. Jadi kan saya selama kuliah, selama waktu SMA, saya sudah aktif organisasi, saya sudah banyak teman. Jadi banyak memakai produk kita itu lingkungan teman kita dulu, baru mulut ke mulut udah ada langsung pecah berarti dia. kayak semacam Iya. strategi dia tuh kayak di lingkungan dulu di gitu ya kan. Artinya gini, saya nggak fokus belajar dengan ibaratnya kan banyak teman sih dia fokus mencari nilai bagus, Iya. tapi terakhirnya dia lupa berteman
berteman gitu, lupa Ada menambahkan sosialisasi, menambahkan relasi ya? relasi Iya. gitu kan. Kalau saya memang saya aktif organisasi waktu kuliah, mau teater, himpunan mahasiswa Islam, senat mahasiswa, saya semua aktif. Jadi teman saya itu seluruh jurusan apa ada gitu. Oh begitu, jadi relasi. Relasi itu Sosial penting itu. karena kan kalau bagus pun banyak loh orang pintar itu tapi dia nggak bisa memunculkan diri dia ke lapangan. Oh. Bagaimana memulainya? Tapi kalau saya kan udah tinggal enak ya kan. Oh udah kawanku gitu. Iya, jadi Kak, gimana ya, kan ya Mode ini udah sebenarnya udah terkenal gitu kan Kak. Nggak lokal aja yang tahu, nasional mungkin udah internasional. Jadi kayak mana cara strategi pemasaran Kak? Sama juga ibaratnya itu dia balik lagi ke relasi. Saya banyak teman-teman entertain yang mendongkrak saya itu. Jadi melalui online juga ada ya, Ya, melalui kita teman gitu ya kan? Iya, artinya gini, sebelum online pun kan kita ibaratnya kan saya karena aktif di entertain masa-masa kuliah, kan saya banyak relasi, fashion show, munculkan produk kita, peragaan busana gitu kan, sampai sekarang intinya saya harus lebih fokus kemana, ya kan? Saya sudah berpikir saya lebih ke pengantin, wedding. Iya, walaupun ibaratnya kan awalnya saya dongkraknya itu baju-baju etnik, baju apa, cuma kan kalau untuk market supaya bisnis kita lebih berkembang ya kita harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Pesta ini kan bisa tiap minggu. Kita kan harus tahu juga kebutuhan masyarakat. Jadi kalau etnik masih kurang sih. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan aja. Jadi zaman orang nikah. Iya. Oh iya, jadi Kak, berapa lah ini Kak kisaran harga? Besaran apa? Kita startnya itu dari 5 juta ke atas. 5 juta ke atas. Pengantin. Jadi nggak mau nih bilang Iya, paling mahal ya. paling mahal tergantung. Pokoknya ya tergantung model ya kan. 100 juta pun bisa ya kan. Iya. Tapi kan kita buat Iya, startnya iya. 5 juta ke atas. Nah, jadi kakak kan sebagai pembisnis ini ya kan, udah sukses lah ya kan. Nah, jadi kalau ada yang komplain gitu Kak, Iya. tapi bukan kakak yang ngelakuin kan, banyak karena kakak kan. Jadi ngelakuin kesalahan gitu. Iya. Jadi apa yang kakak bakal Sebenarnya bilang ke gini, customer? itulah hal yang harus kita hadapi di dunia usaha. Harus bisa mendengar. Artinya kan komplain itu artinya kita harus mampu mendengar. Jangan ibaratnya kalau kita salah ya harus kita perbaiki. Tapi kalau kita dapat customer ibaratnya mau ngerjain ya kita kerjain juga. Karena gini kan kalau kita udah sampai 5 kali ya kan kalau udah 6 ke 10 kali udah nggak betul, benar. Iya. Kan Sengaja kita deh. juga walaupun pengusaha kan punya perasaan juga, benar kan? Iya. Kalau seandainya salah kita perbaiki, tapi kalau seandainya itu nggak salah ya kan kita harus berikan masukan. Jadi Kak kayak apa ya? Biar lebih terkenal lagi ya Mode itu. Jadi apa yang bakal Kak lakukan? Nah ini dia kan kita itu sebenarnya saya paling fokus sekarang itu yang Mode Fashion School. Jadi artinya kan kita buat workshop, kita buat giveaway anak-anak ini biar lebih semangat buat hadiahnya. Memang harus aktif di media sosial. Jadi memang jangan hanya fokus ngajar anak ini bagus lah. Dia harus juga mempromosikan karya dia. Misalkan kita buat workshop sketsa. Iya. Kamu harus tag yang Mode, harus ini. Jadi tadi kan dari teman ke teman dia kan udah lihat yang Mode. Oh iya gitu. Share ke share langsung jadi semua orang banyak. bakal tahu ya kan. Apalagi kan kita buat like terbanyak kan udah. Jadi banyak yang like ya kan. Kegiatan. Memang tidak jauh, kita memang harus mengikuti teknologi. Ini aja saya juga untuk kedepannya saya mau buat tambahan materi itu menggunakan desain grafis. Desain grafis ya. Oh, berarti udah nggak dari media kertas lagi ya? Ya, nanti tujuan saya sebenarnya yang mau nanti suatu hari saya akan buat selevelnya institut. Universitas. Tapi dia lebih ke seni. Jadi seni awalnya itu dari busana, baru nanti melebar ke beauty, ya kan, kecantikan. Nanti kuliner juga kita ada sama seni rupa nanti sama seni musik. Nanti tapi awalnya dongkraknya semua jadi ke fashion dulu. Oh iya. Nanti misalnya penambahan jurusan. Jadi Kak, terima kasih lah ya Kak. Ya udah bisa diwawancarai, udah diambil waktunya. Semoga lah usaha apa yang kakak impikan ini bakal terwujud. Amin. Semoga ya Mode juga makin sukses, makin banyak muridnya. Iya. Terima kasih ya Kak. Ya Kak. Ya. Terima kasih. Ya.